Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di podcast Pemuda Sarjana. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Jangan lupa jika ingin bepergian menerapkan protokol kesehatan. Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman horor saya. Ini yang kesekian kalinya ya, tapi menurut saya ini yang paling horor bagi saya gitu, yang paling menyeramkan gitu. Jadi saya tinggal di daerah Kampar di Jalan Lintas Pekanbaru Bangkinang. Pada hari itu saya sama teman-teman pergi ngumpul gitu kan, nongkrong. Jadi emang lagi masa pandemi, libur kuliah, jadi kalau malamnya emang sering ngumpul gitu sama teman-teman. Jadi ngumpul di tempat biasa di dekat rumah saya, lumayan dekat gitu, tempat minum kopi gitu kan. Jadi ngumpul ngobrol-ngobrol, nggak lama, kebetulan lagi malam minggu gitu, nggak lama rame anak-anak yang kebut-kebutan di jalan gitu kan. Kebetulan seberang tempat nongkrong, tempat ngumpul kami itu SPBU. Jadi kalau malam minggu sering lah anak-anak gitu ngumpul balap-balapan, kebut-kebutan di jalan gitu. Kalau jam sekitaran jam 9-an itu udah mulai gitu, karena jalan udah mulai sepi gitu kan. Jadi ketika kami ngobrol, asik ngobrol gitu, ketawa-ketawa, tiba-tiba ada bapak-bapak datang, duduk di dekat tempat kami gitu kan, ikut ngobrol. Dia katanya kesal gitu sama anak-anak yang kebut-kebutan tuh, knalpot berisik gitu, bawa motor kebut-kebutan, jadi mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Jadi kami nggak tahu nih si bapak nih siapa gitu, nggak pernah lihat di daerah sini gitu kan. Tiba-tiba ikut duduk ngobrol gitu kan, jadi kaget. Ngobrol si bapak nih cerita, ternyata dia ini katanya dia supir ambulan. Jadi di hari itu si bapak ini udah nganter katanya 5 orang ke rumah sakit, ada yang meninggal, ada yang luka parah gara-gara kecelakaan. Jadi si bapak ini kayak marah gitu, anak-anak yang kebut-kebutan nih nggak takut mati apa gitu, karena dia supir ambulan sering bawa orang kecelakaan gitu kan. Kalau udah kecelakaan itu udah, kalau parah kata bapak tuh, kalau nggak mati ya cacat gitu kata si bapak. Kesal sendiri si bapak tuh kayaknya gitu kan. Kami iyain aja gitu kan, nggak kenal juga mau ngomong apa gitu sama si bapak. Nggak lama si bapak ini ngomong, saya malam ini udah capek ngantar 5 orang ke rumah sakit katanya, nanti ada lagi yang jatuh, kerja lagi saya katanya kan. Nggak lama ngobrol si bapak ini pergi gitu, izin pergi. Setelah bapak ini pergi, nggak lama setelah itu ada yang jatuh, anak-anak yang kebut-kebutan nih. Buru-buru kami kan melihat, nolongin gitu. Lumayan parah, kakinya berdarah gitu, luka, dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu kami balik lagi ke tempat ngumpul, ke tempat ngopi gitu, ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol, ada teman saya yang nyaut, kok bapak tadi tahu ya gitu, ada yang bakal jatuh gitu katanya. Pada kaget kan, baru ngeh, oh iya juga ya, kok bisa tahu sih bapak tadi gitu. Mulai bingung, kaget, ngeri juga gitu mikirnya, kok bisa tahu sih bapak manusia apa bukan gitu kan. Gak lama ngobrol, jam 11 malam kami balik pulang ke rumah gitu. Di jalan balik
ada satu jalan yang emang sepi gitu, nggak ada rumah, nggak ada warung gitu kan. Pas ada tikung, jalannya itu ada tikungan lurus panjang, habis itu tikungan, di tikungannya itu ada rumpun bambu. Nah pas lewat di rumpun bambu itu, saya dan teman saya, kebetulan kami pulang berdua satu motor gitu kan. Pas lewat di rumpun bambu itu, tiba-tiba saya dengar suara orang manggil gitu, suara cewek manggil. Orangnya nggak ada itu kan kaget ya, orangnya nggak ada, suaranya ada gitu, jelas saya dengar gitu. Mau kemana katanya gitu, kaget kan. Mungkin saya halusinasi gitu kan, dalam hati ngomong gitu. Gak lama setelah itu saya tanya teman saya yang di belakang, kamu dengar tadi ada yang manggil? Saya bilang gitu kan. Dengar bang, kata dia gitu. Jadi mikir lagi, ini ya halu nih, saya bilang gitu kan. Kalau misalnya saya sendiri yang dengar, bisa jadi halusinasi saya. Ini enggak, teman saya yang satu lagi dengar juga gitu, dua-duanya dengar. Langsunglah saya gaspolin motor saya kan, takut. Nyampe rumah, cerita sama abang saya, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Katanya banyak orang bilang emang sering banyak yang lihat di jalan di rumpun bambu itu. Ada yang sering lihat, ada yang sering dengar gitu, ada yang manggil-manggil gitu. Jadi emang lokasinya angker, lumayan angker gitu. Kadang ada yang lihat sosok kayak kuntilanak gitu, cewek rambut panjang, baju putih gitu. Kadang ada yang lihat pocong, kadang ada yang dengar suara anak nangis, suara perempuan nangis gitu. Jadi emang sering banyak lah yang lihat dan dengar gitu di daerah situ. Jadi pas lewat tuh kan, pas dengar langsung istighfar gitu kan. Jadi tiba-tiba jadi alim gitu, tiba-tiba ingat Tuhan, ingat mati gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Jadi kepikiran terus sampai malam, sampai rumah susah tidur gitu, gara-gara mikirin suara tadi. Ditanya mau kemana gitu kan, jadi kaget, merinding gitu. Jadi ngeri juga. Pas sebelumnya udah kaget gara-gara si bapak yang tahu bakal ada yang jatuh, anak-anak yang balap-balapan kebut-kebutan gitu kan. Jadi cocokologi gitu, bapak tadi ini ya, bapak tadi itu ya gitu. Kok bisa tahu dia gitu. Mungkin cuma itu yang bisa saya ceritain ke kawan. Semoga ada hikmahnya lah gitu. Jika untuk kawan-kawan, jangan suka balap-balapan, kebut-kebutan di jalan gitu. Nanti jatuh kayak yang saya lihat waktu itu kan, gak enak itu kan, cacat, sakit gitu. Kemudian misalnya untuk kawan-kawan yang sering lewat di tempat-tempat sepi gitu, hati-hati, jangan suka ngomong kotor gitu di atas motornya gitu, tiba-tiba ngomong kotor di jalannya kan. Hati-hati, sering-sering istighfar, banyak-banyak istighfar gitu, berpikiran positif. Semoga kawan juga janganlah gitu ngalamin kejadian kayak gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pemuda Sarjana. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Espir.